Sistem Necromancer, bab 391 sampai dengan 394. Bab 391, tugas transfer eksternal. Tangan Iblis. Hal ini adalah informasi yang saya dapatkan ketika saya bertanya kepada Kapten Grup Bajak Laut Pedang terakhir kali. Biarkan Philippa mencoba mencari tahu. Sepertinya kami telah memperoleh beberapa informasi. Ceritakan padaku kisahnya. Kelompok bajak laut tangan setan adalah salah satu kelompok bajak laut tua di Laut Zamrud. Pemimpinnya disebut Rabib. Dia adalah profesional tingkat 4 dengan level 16 atau 17. Dia juga memiliki banyak profesional tingkat tinggi di bawahnya perintahnya. Level 16 atau 17, tingkat kekuatan ini sudah dianggap sangat tinggi. Profesional level 18 juga akan diampuni oleh berbagai kekuatan. Dia sudah dianggap sebagai kelompok bajak laut papan atas. Bajak laut sendiri suka membesar-besarkan beberapa hal untuk menunjukkan keganasan dan kekuatan mereka. Kaptennya kejam dan aktif di perairan timur Laut Zamrud. Kelompok bajak laut berperilaku sangat aneh. Mereka merampok kapal dan tidak pernah membiarkannya hidup-hidup, apalagi meminta uang tebusan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat perbedaan yang besar antara kelompok bajak laut ini dengan kelompok bajak laut biasa. Adapun asosiasinya, ada juga beberapa informasi tentang tangan iblis. Apakah Anda memiliki informasi tentang mereka yang menargetkan saya? Wu Heng terus bertanya. Seluruh tangan iblis seperti armada yang dicuci otak, sangat sakit. Sudahkah kamu mencatat informasi tentang kelompok bajak laut buaya beracun padaku? Apakah aku bisa memasuki orang yang menyipitkan mata itu? Terserah kamu. Apa yang Anda katakan masuk akal? Wu Heng terus bertanya, apakah masih ada lagi? Kamu juga bisa menggunakan mantra kebangkitan sendiri, tapi ada batas waktunya. Ada juga kabar bahwa kaptennya sendiri berhubungan dengan iblis. Dia bisa menggunakan kekuatan iblis sendiri, dan dia bisa dengan cepat memperbaiki kapal dan membangkitkan krunya bahkan jika dia dikepung. Dahi, dia masih bisa memperbaiki kapal, dan ini agak berlebihan. Tidak, kalau begitu aku akan memberitahumu kalau aku punya informasi, kata Philippa. Anggota kru juga memiliki semacam loyalitas fanatik terhadap pemimpin mereka. Jika dipikir-pikir baik-baik, sepertinya itu berlebihan. Sial, kekuatan iblis untuk membangkitkan kru. Sepertinya ada rumor tentang ini, tapi aku tidak mendapatkan informasi spesifik apapun. Setelah jeda sebentar, Philippa menambahkan, lagi pula, semua tim bajak laut menatapmu, 500 koin emas, siapa yang tidak mau? Tergoda, iblis. Tidak mengherankan jika tangannya mengincarmu. Bagus. Apakah ini luar biasa? Sulit untuk menempatkan informan, dan sulit juga mengatur orang untuk bergabung dengan kelompok bajak laut ini. Pembisik rahasia, saya sudah mencatatnya di file Anda, jangan khawatir. Oh, itu bagus. Teruskan kerja keras dan perhatikan keselamatan. Jernih. Tutup mikrofon. Keluar dari ruang radio dan langsung kembali ke ruang kerja di lantai 4. Duduklah di kursi dan mulailah memikirkan rencana selanjutnya. Setelah mencapai level 15, ritme kedua dunia tiba-tiba melambat. Di dunia zombie, militer telah pergi, dan tempat perlindungan lainnya juga bersiap untuk musim dingin, dan semuanya telah memasuki tahap perkembangan yang stabil. Saya mengatur agar Kalema membersihkan zombie yang tersebar di area sekitar, berbagi sebagian besar pekerjaan. Kelompok mayat utama di kota ini hampir dibersihkan, dan sisanya tersebar, yang mungkin tidak cukup untuk mencapai level 18. Langkah selanjutnya cari lokasi baru, ke provinsi juga. Atau cari kota lain yang lebih terpencil. Saat saya pergi ke provinsi, Yang Long dan yang lainnya akan mengira saya mengikuti mereka. Wu Heng mengerutkan kening dan berpikir. Di Pulau Harta Karun. Berhati-hatilah terhadap pemberitahuan buronan bajak laut. Pulau ini relatif aman. Manfaatkan karakteristik kedua dunia dan terus tukarkan makanan dengan emas. Perkembangan yang stabil. Perhatikan amplop kosongnya. Bahaya lainnya tidak besar.
Ada juga kerangka alkimia tingkat tinggi yang mengembangkan ramuan inti mayat level 3. Amplop kosong masih belum memiliki petunjuk. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan meningkatkan ke level 18. Amplop ini dan hadiah bajak laut akan diselesaikan dengan mudah. Memikirkannya sebentar. Cara paling langsung untuk menyelesaikan masalah adalah dengan melakukan upgrade. Cepat atau lambat, Anda harus menemukan kota baru dan terus membunuh zombie. Dong 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 gelombang. Ada ketukan di pintu, dan Minnie berteriak, "Tuan, Saudari Weyer dan saya sudah kembali. Apakah Anda ingin mandi bersama?" Oke. Wu Heng tidak lagi memikirkannya, membuka pintu dan berjalan menuju kamar mandi. Keesokan harinya, Wu Heng sedang mengendarai sepeda, dan Underwhale sedang duduk menyamping di palang depan. Dia mengayuh sepedanya menuju asosiasi, menarik perhatian banyak orang di sepanjang jalan. Perkembangan teknologi dunia ini sebenarnya tidak sedikit. Kereta api dan kapal penumpang telah dikembangkan. Tetapi dalam sistem dunia ini, berbagai mesin masih merupakan sistem yang sangat tidak populer. Prinsip sepeda padahal tidak rumit, namun baru pertama kali muncul di dunia ini. Sampai ke pintu masuk asosiasi. Singkirkan sepedanya dan cabut bulu rubah putih yang melayang ke mulutnya. Tak lama kemudian, kerimu, tengkorak patah, dan kapak darah yang mengikuti kedua pria itu muncul. Memasuki asosiasi, Wu Heng langsung datang ke meja depan. Anggota staf memberi hormat dan berkata, "Tuan, Diakon Agung. Yah, aku punya hadiah tingkat ketiga karena membunuh kelompok bajak laut buaya beracun. Mari kita selesaikan." Tunggu sebentar. Staf mulai memeriksa catatan. Wu Heng sekarang memiliki 2 penghargaan prestasi. Salah satunya adalah Kapten Bajak Laut Rapier, dan yang lainnya adalah Kapten Bajak Laut Buaya Beracun. Karena pedang tersebut perlu dirahasiakan untuk jangka waktu tertentu, kematiannya belum diumumkan ke publik, sehingga hadiahnya belum diberikan. Bajak Laut Buaya relatif cepat. Siap untuk dikumpulkan. Saya menemukannya. Hadiahnya adalah 450 koin perak dan hadiah prop level 3. Anda dapat memilihnya. Wu Heng menyimpan kantong uangnya dan matanya tertuju pada skill Lightning Beam. Sinar petir. Deskripsi, lepaskan sambaran petir linier ke segala arah yang Anda tunjuk. Tidak ada apapun di buku keterampilan yang sangat saya sukai. Saya ingat saat melawan Kalema, lawan mengeluarkan skill serupa. Saya tidak tahu apakah itu yang ini. Tapi kalau dilihat dari deskripsinya, seharusnya hampir sama. Dan keterampilan petir dapat ditransmisikan pada baju besi, dan seharusnya memiliki efek yang baik terhadap beberapa prajurit lapis baja berat. Saya ingin buku ini. Staf itu mengangguk, "Oke, kami telah merekamnya untuk Anda." Wu Heng menyimpan buku keterampilannya dan berjalan menuju kantor dan ruang belajarnya. Baru saja memasuki ruangan, Underwhale memberitahunya, dan Diaken memintanya pergi ke ruang belajar. Dia langsung pergi ke ruang kerja Diaken. Ruang belajar Diakon. Selain Imilo, Subdiakon, Shilagui, juga duduk di ruang belajar. Lihat Wu Heng masuk, Imiro berkata langsung, "Kemarin, permintaan bantuan datang dari Lopez City. Kalian berdua masing-masing memilih tim untuk dibantu. Wu Heng memiliki hadiah bajak laut di tubuhnya. Berhati-hatilah untuk menyembunyikan identitas Anda saat meninggalkan pelabuhan." Sila Gui sedikit mengernyit dan bertanya, "Diakon, apakah Anda memberitahu saya apa kasusnya?" Ini ada hubungannya dengan aliran sesat. Kali ini terasa sedikit istimewa. Kalian harus lebih berhati-hati. Jika ada masalah, kalian bisa menolak untuk mengambil tindakan. Selebihnya akan saya tangani, kata Imiro dengan nada serius. Wu Heng dan Sila Gui saling memandang dan mengangguk sebagai jawaban. Ya, Diakon. Bab 392. Bab 392, Perjalanan, mohon minta izin bulanan. Keluarlah dari ruang belajar. Keduanya berjalan menyusuri koridor. Wu Heng bertanya, apa maksud Diakon ketika dia mengatakan mungkin ada keadaan khusus?
Tidak mengherankan jika asosiasi tersebut memobilisasi dukungan untuk daerah-daerah tetangga. Tetapi mendengarkan nada Imiro saat menyerahkan tugas, saya selalu merasa ada hal lain yang terjadi. Silagui berkata, saya mendengar dari Sister Moya bahwa seorang profesional tingkat tinggi mendarat di pulau itu kemarin. Saya mungkin merasa bahwa dia mendarat di pulau itu bertepatan dengan misi ini, jadi saya curiga ada yang salah dengan itu. Apa triknya? Silagui menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Bantuan semacam ini dikirim secara pribadi oleh asosiasi lokal. Seharusnya baik-baik saja. Jika kita memiliki masalah, akan sulit bagi mereka untuk menghindari hubungan tersebut. Wu Heng juga merasa benar. Melibatkan asosiasi lokal, meskipun alamatnya menggunakan nama asli. Seorang prajurit kerangka level 13 berdiri dari tanah. Silagui berpikir sejenak dan kemudian berkata, jumlah tim 11 tidak mencukupi. Anda juga tahu bahwa misi ini mungkin berbahaya. Yang terbaik adalah memimpin tim dengan jumlah yang cukup untuk menyerang. Saya hanya menyarankan agar Anda memutuskan bagaimana memilih. Ya, Silagui mengangguk, lalu bertanya, tim mana yang Anda rencanakan untuk dibawa ke sana? Wu Heng juga mengerti maksudnya, kalau begitu, aku akan melihat situasinya. Kalau begitu, mari kita lebih berhati-hati. Wu Heng menamainya, buaya beracun, mengenakan baju zirah untuk menutupi tulangnya, dan membawanya kembali ke kantornya dan belajar. Silagui berkata, tim Anda meningkat dengan sangat cepat. Sila sedikit mengernyit dan meliriknya, tim yang baru dibentuk. Apakah kalian saling kenal? Silagui masuk ke ruang kerjanya. Seorang diaken agung, seorang kapten. Ayo pergi ke tim 11. Wu Heng langsung pergi ke kamar mayat dan mengubah tubuh kapten buaya racun. Bagus. Silagui mengangguk, berkumpul di depan pintu pada siang hari. Perjalanan akan memakan waktu sekitar 2 hari. Makanan dan air bersih sudah siap. Di ruang belajar. Pada saat itu, segala macam interogasi dan alat untuk mendeteksi kebohongan akan tersedia, dan Anda tidak akan dapat menyembunyikan masalah apapun. Cukup baik, orang-orang di tim ini berkembang dengan sangat cepat. Anda mengirimkan berita palsu dan terjadi kesalahan, dan asosiasi akan menyelidiki Anda secara langsung. Saat saya menjadi anggota tim, kami berada di tim yang sama. Dia tidak dianggap serius di luar, jadi saya menyarankan agar dia dipindahkan ke sini. Enyer sedang merapikan bulu burung hantu kecil. Ketika dia melihat Wu Heng kembali, dia tersenyum dan memanggil tuannya. Wu Heng kembali ke mejanya dan duduk, dan berkata, Weiyer, Diakon telah mengatur misi penyelidikan lapangan. Dia akan keluar selama beberapa hari. Anda dan Mini akan tinggal di pulau dan pergi ke dan dari asosiasi. Prajurit kerangka ini juga akan bertanggung jawab untuk melindungimu. Underwale tertegun sejenak, alisnya sedikit berkerut, misi di tempat lain. Bagaimana kalau aku menemanimu agar aku bisa menjagamu di jalan? Ada juga Silagui dan 2 tim lainnya, dan mereka bahkan memiliki seseorang yang menjaga mereka. Tidak mungkin. Sudah terlambat bagi mereka untuk iri padamu. Aku akan pergi bersamamu. Enwaya berjalan mendekat dan genit. Aku akan kembali dalam 2 hari. Kamu masih harus mengawasi sisi rumah Mini. Awasi dia dan jangan berlarian saat aku tidak ada. Wu Heng masih berkata, agak aneh pergi menjalankan misi dan membawa pembantu bersamamu. Selain itu, karena saya juga seorang subdiakon, saya tetap harus memperhatikan pengaruh luar. Underwale merasa bahwa dia seharusnya tidak mengikuti, jadi dia hanya bisa mengangguk dan setuju. Oke, tunggu sampai levelku lebih tinggi, lalu kamu bisa keluar dan membawaku bersamamu. Oke, Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, kami akan berangkat dari sini pada siang hari. Weiyer, pergi ke kedai untuk memesan makanan dan menyiapkannya sesuai dengan perjalanan 2 hari. Tuan yang baik, Underwale mengenakan mantelnya dan berencana keluar. Sebelum pergi, Wu Heng menambahkan, ngomong-ngomong, mari kita minta Kavina datang. Bagus, Underwale menjawab, membuka pintu dan berjalan keluar.
Tak lama kemudian, pintu kembali diketuk dan Kavina langsung masuk. Dia melirik ke beberapa petugas kerangka yang berdiri di ruangan itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Wu Heng memberi isyarat padanya untuk duduk dan bertanya, "Apakah kamu masih beradaptasi dengan tempat ini dalam 2 hari terakhir?" Kavina tersenyum, "Semuanya baik-baik saja. Cuaca dan pemandangan di sini sangat bagus. Jauh lebih indah daripada yang ada di kota Blackstone. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku dan aku akan memintamu menyiapkannya." "Baiklah, terima kasih, semuanya sangat ramah, senangnya punya pendukung," kata Kavina dengan penuh emosi. Wu Heng mengangguk, lalu bertanya, "Apakah Diakon merekomendasikan anggota tim kepada Anda?" 2 orang telah bergabung dengan tim, satu adalah prajurit perisai kurcaci dan yang lainnya adalah penjaga manusia. Mereka masih terbiasa satu sama lain. Apakah kurcaci juga cocok untuk profesi pertarungan perisai? Karakteristik profesional dari pertarungan perisai adalah pertahanan dan perlindungan. Ketinggian kurcaci membuat orang merasa bahwa mereka tidak cocok untuk pertarungan perisai. Kavina tersenyum dan berkata, "Sebenarnya lumayan. Kekuatan fisik kurcaci tidak lebih buruk dari manusia." "Yah, itu bagus." Wu Heng melanjutkan, "Saya punya misi dan harus keluar. Mungkin ada bahaya. Apakah Anda ingin pergi dengan saya?" Hampir tanpa ragu-ragu, Kavina langsung berkata, "Jika kamu bersedia pergi, selama kamu tidak keberatan dengan jumlah kami yang sedikit." Wu Heng mengangguk, "Kalau begitu pergi dan bersiaplah. Bawa anggota timmu ke tempatku untuk berkumpul pada siang hari. Perhatikan kerahasiaan. Sebelum berangkat, beritahu anggota timmu tentang misi sebenarnya." "Dimengerti." Kavina mengangguk dengan serius. "Ngomong-ngomong, apakah kamu punya cincin luar angkasa?" Tidak. Tingkat staf di asosiasi bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Di kota Blackstone, Slater bahkan tidak memiliki cincin luar angkasa, apalagi pemimpin tim seperti Kavina. Di Treasure Island, jika Anda membunuh bajak laut manapun dengan level 10 atau lebih, Anda bisa mendapatkan cincin luar angkasa dari pihak lain. Tentu saja, pangkat kapten bajak laut seringkali lebih tinggi daripada diaken di tempat-tempat kecil. Wu Heng mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya padanya, 5 meter kubik. "Siapkan makanan dan air bersih. Ini semua kebutuhan di laut." Kavina melihat cincin luar angkasa, bertanya-tanya apakah dia harus mengambilnya atau tidak. "Anda telah memanfaatkan diri Anda sendiri dengan bergabung dengan pihak lain, dan sekarang Anda mengambil keuntungan dari pihak lain, yang agak memalukan." "Tidak perlu, saya hanya akan menyiapkan paket jika waktunya tiba. Anggap saja aku menjualnya kepadamu. Beri aku uang nanti ketika kamu punya uang." Mendengar perkataannya, Kavina tidak berkata apa-apa lagi, mengucapkan terima kasih, mengambil cincin luar angkasa dan meletakkannya di tangannya. "Kalau begitu aku akan bersiap-siap dulu." "Baiklah, bertemu di depan pintu pada siang hari." Jernih. Kavina pergi, dan Wu Heng mulai mengatur barang-barang di cincin luar angkasanya. Pasang semua alat peraga yang mungkin digunakan ke dalam ring agar mudah digunakan. Tak lama kemudian, Underwhale pun kembali. "Bawakan semua makanan dan minuman yang dipesan." Wu Heng menyimpan semuanya. Siang, tim Wu Heng dan Kaweina menunggu beberapa saat, dan Kaweina datang bersama tim utama. Naik kereta dan pergi ke pelabuhan. Langsung naik kapal dan berlayar keluar pelabuhan. Di dalam kabin, batu ringan di atas kepala berayun lembut mengikuti lambung kapal. Semua orang sedang duduk-duduk di dalam kabin, dan suasana hening. Sheila Gui berkata, "Misi ini adalah pergi ke Kota Lopez, untuk menyelidiki masalah aliran sesat di desa-desa setempat, dan untuk meminta bantuan dari Pulau Harta Karun. Ini juga berarti bahwa insiden ini melebihi tingkat yang dapat diselidiki oleh penduduk setempat. Setiap orang harus berhati-hati. Pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan citra eksternal dari asosiasi tersebut dan tidak menindas atau membunuh penduduk lokal sebagai sebuah asosiasi." Bab 393.
Bab 393, Desa Aneh. Sampai pulau terpencil. Baru saja sebutkan status misi ini kepada semua orang. Meskipun dua wakil di Aken memimpin tim kali ini, anggota tim lainnya masih agak gugup. Ya, anggota tim mengangguk sebagai jawaban. Oke, ayo pergi dan lakukan urusan kita sendiri. Kedua tim akan mengalokasikan waktu patroli dan bertanggung jawab atas keselamatan kapal. Ya, kedua kapten tim mengangguk lagi dan keluar dari kabin. Navigasi kapal ditangani oleh orang-orang yang ahli. Namun tim asosiasi tetap perlu memperhatikan masalah keselamatan di laut. Tunggu hingga anggota tim pergi. Glenda mengangguk, oke, mencapai efek merusak musuh dan menyebabkan kerusakan petir. Kedua hantu itu memandang dengan rasa ingin tahu ke ruang sempit dan goyah itu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku hanya menemanimu. Xiao Xiao juga berkata, ruangan ini sangat sederhana. Juga sulit diperoleh. Hiragui bersandar dengan malas, dadanya yang berlebihan sepertinya menghancurkan armornya. Saat itu, dia tidak tahu kenapa Bawudong diinginkan. Silagui melanjutkan, ketika kami sampai di daerah setempat, kami hanya akan bertanggung jawab atas penyelidikan. Jika memang ada aliran sesat atau bahaya, kami akan menyerahkannya kepada penjaga kota setempat untuk menanganinya. Wu Hencai berkata, apakah ada berita tentang pedang jahat? Wu Heng sangat senang. Aku tidak tahu, tapi ini cukup mengagumkan. Masing-masing kembali ke kabinnya masing-masing. Kedua hantu itu setuju, lalu menghilang dan berkeliaran. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, saya membunuh seorang buronan penjahat yang merupakan tetua dari sekte hukuman ilahi. Kamu bisa berjalan-jalan di sekitar kapal, ingatlah untuk tetap tidak terlihat dan jangan biarkan orang lain melihatmu. Lihatlah halaman-halamannya dengan cermat. Oh, tidak heran. Wu Heng mengangguk. Lightning Beam milik keterampilan energi plastik. Membuka keterampilan, sinar petir. Dua petugas kerangka menjaga pintu, dan Wu Heng melepaskan Xiao Xiao dan Glenda. Masuk ke kabin yang ditentukan. Ini adalah cara langsung dan efektif untuk melukai musuh. Dan item langka yang dapat menahan serangan mungkin bernilai banyak uang. Saat halaman terakhir dibalik, perintah sistem juga akan segera muncul. Glenda bertanya, mengapa kamu melaut lagi? Bagaimana bisa? Teman yang paling kuat. Asosiasi telah menugaskan saya misi untuk menyelidiki aliran sesat asing, tentang aliran sesat. Wu Heng memberitahu mereka tentang misi tersebut, dan kemudian berkata, kalau begitu, Anda akan bekerja lebih keras dan membantu saya menyelidiki situasinya. Apakah kamu pernah berhubungan dengan aliran sesat? Shila Gui memiringkan dagunya dan bertanya lagi. Sekte hukuman ilahi tidak boleh dianggap sebagai aliran sesat. Setidaknya itu tidak diinginkan oleh semua asosiasi. Tetua yang kamu bunuh pasti telah melakukan sesuatu dan dimasukkan ke dalam daftar buronan. Menggunakan benda aneh lainnya untuk menahan serangan pedang jahat. Dia berkata, ada berita. Dikatakan bahwa pengguna terakhir memiliki benda aneh di tangannya yang dapat menahan serangan. Sekarang saya tidak tahu di mana benda itu berada. Melalui transformasi dan pembentukan energi, petir menyambar ke arah yang ditentukan. Keduanya mengobrol sebentar dan kemudian keluar dari ruang konferensi. Anda tidak hanya mempelajari keterampilan baru, itu juga berarti kemampuan Anda membaca buku dan membuka keterampilan belum kedaluarsa. Wu Heng mengeluarkan keterampilan yang dia tukarkan hari ini, Lightning Beam, dan mulai memeriksanya. Xiao Xiao juga melayang di udara dan berkata, saya akhirnya keluar dari pulau. Saya juga ingin melihat seperti apa di luar. Itu adalah kapten pada saat itu, Outlook, yang mengatakan sesuatu tentang Bita, dan dia menuliskannya. Yaitu, pengguna sebelumnya. Mansion teknik tidak berhasil, dan masih ada masalah lainnya. Kami akan menemukan jalan ketika saatnya tiba. Saat malam menjelang, Xiao Xiao dan Glenda juga terbang kembali. Yang satu melayang di udara sambil membaca buku, dan yang lainnya sedang menonton animasi di tablet di seberang meja Wu Heng. Wu Heng juga pergi tidur untuk beristirahat.
Pagi 2 hari kemudian, kapal berlabuh di pelabuhan Kota Lopez. Anggota tim menaiki kereta kuda dan langsung menuju ke asosiasi setempat. Bertemu dengan diaken setempat, yang secara singkat memperkenalkan situasinya. Dia mengatur agar diakon agung bernama Endel dan 2 penyelidik asosiasi untuk membawa mereka ke desa-desa yang perlu diselidiki. Jalan menuju desa terjal, dengan hutan lebat di kedua sisinya. Kereta bergerak maju perlahan. Endel adalah seorang pria berusia 40-an dengan janggut lebat. Dilihat dari senjata dan baju besinya, profesinya seharusnya adalah seorang pejuang. Ini tidak sejahtera seperti Pulau Harta Karunmu. Jalan-jalan di sini semuanya jalan tanah. Endel berkata sambil tersenyum dan melanjutkan, sekitar 5 hari yang lalu, saya menemukan sesuatu di sebuah rumah di desa. Altar dan mayat manusia, awalnya dicurigai sebagai pengorbanan manusia. Pengorbanan manusia. Wu Heng sedikit mengernyit. Ada dewa di dunia ini. Ketika Yat di kota Blackstone ingin menangkapnya, kekuatan yang dia gunakan terkait dengan dewa jahat. Tetapi dewa-dewa ini tampaknya tidak sekuat yang dikabarkan, atau mereka tidak dapat mempengaruhi dunia secara langsung. Karena kejadian ini, dia secara khusus memeriksa beberapa informasi yang relevan. Menurut beberapa arsip asosiasi, sebagian besar aliran sesat adalah gereja palsu yang dibuat oleh orang-orang yang fasih berbicara. Tujuannya adalah untuk membingungkan beberapa orang untuk mencapai tujuannya sendiri. Dewa apa? Silagui bertanya. Endel menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, saya belum menyelidikinya. Silagui mengangguk dan menatap Wu Heng di sampingnya. Lebih mudah untuk mengatakan jika ada mayat. Ada juga ahli nujum di sini. Sulit untuk mengatakan dalam aspek lain. Dia relatif profesional dalam menangani mayat. Ayo pergi ke desa dan melihat-lihat lagi. Saat kereta bergerak maju, Anda dapat melihat desa-desa di kejauhan. Tampaknya desa ini tidak terbelakang seperti yang dibayangkan. Rumah-rumahnya terbuat dari batu dan kayu, dan pakaian yang dijemur semuanya terbuat dari kain berkualitas baik. Kereta perlahan mendekat, menghadapi seorang lelaki tua berjanggut panjang. Dia berjalan langsung, menatap ke beberapa orang, dan berkata sambil tersenyum, "Selamat datang, orang dewasa." Endel berkata, "Ini kepala desa. Masyarakat di desa jarang berhubungan dengan orang luar. Kalau bicara dengan kepala desa, segalanya akan lebih lancar." "Ya." Sheila Gui mengangguk, "Ayo pergi, bawa kami ke altar dan lihat mayatnya." "Oh, oke, silakan lewat sini." Kepala desa memberi isyarat kepada beberapa orang untuk mengundang mereka, dan membawa mereka menuju desa. Masuk ke desa dan perlahan-lahan pergi. Dari pintu masuk desa, beberapa sosok langsung muncul. Berjalan ke gerbong yang diikat ke samping, langsung masuk ke gerbong, dan mulai mencari-cari. Wu Heng melihat semua ini melalui teknik mata elang miliknya. Langkahnya tidak berhenti, tapi alisnya sedikit berkerut. Orang-orang ini sebenarnya langsung terjun untuk membalikkan gerbong asosiasi. Rasanya tidak seperti mencuri, lebih seperti memeriksa sesuatu. Di kota Blackstone, penduduk biasa akan memanggil anggota tim asosiasi ketika mereka melihatnya. Bahkan di kota Luntam, yang kacau, pemimpin geng tidak akan memprovokasi orang-orang dari asosiasi. Di sini, penduduk desa tidak memperlakukan asosiasi tersebut dengan rasa hormat seperti yang terlihat. Rumah pemujaan terletak di sisi kiri desa. Ruangan itu benar-benar kosong, kecuali patung yang terbuat dari tanah liat di tengahnya. Sesosok manusia terlihat samar-samar, dan penampakannya tampak seperti lilin panas yang meleleh. Udara dipenuhi bau busuk dan bau amis yang sudah lama tidak diventilasi. Ada rantai besi hitam berkarat di sekitar patung, dan ada noda darah merah tua di tanah. Dan bekas lilin berbentuk bulat, sepertinya lilin sedang menyala pada saat itu. Semua bukti di tempat kejadian menunjukkan bahwa ini adalah sebuah altar. Periksa dan catat situasinya. Anggota tim mulai membubarkan diri dan memeriksa ruangan. Wu Heng tidak punya apa-apa untuk diperiksa, dia hanya melihat sekeliling.
Sheila Gui memandang kepala desa lagi, di mana mayatnya? Mayatnya dibakar, kata kepala desa. Endel mengerutkan keningnya, terbakar. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk menyimpannya? Pak, cuacanya seperti apa? Kami tidak bisa menyelamatkannya. Baunya busuk. Kami takut terkena wabah, jadi kami bakar dulu. Mawar Yunani melirik Wu Heng di samping, merasa sedikit tidak berdaya di hatinya. Jika ada jenazah, Wu Heng bisa menanyakan langsung jenazah tersebut. Pada saat itu, siapapun yang membunuhnya dapat ditemukan dalam sekali jalan. Sekarang, saya khawatir ini akan menjadi sedikit lebih merepotkan. Silagui memberi isyarat kepada kepala desa untuk pergi lebih dulu, sementara yang lain tetap tinggal untuk memeriksa. Bagaimana? Apakah Anda menemukan sesuatu? Meskipun dialah yang muncul di sepanjang jalan. Tetapi di antara seluruh tim, Wu Heng masih yang terkuat. Jangan bicara tentang kekuatanmu sendiri. Petugas kerangka, keranmu, di belakangnya adalah level 17, level tertinggi dalam tim. Wu Heng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, tidak ada yang ditemukan. Hati-hati dengan orang-orang di desa. Mata Sheila Gui menyipit, lalu dia mengangguk. Kedua penyelidik juga mulai mencatat temuannya. Namun, keuntungannya masih belum banyak. Beberapa orang dewasa. Kepala desa kembali dan berkata, kami sudah menyiapkan makan malam dan kamar kosong. Jika tidak memungkinkan, sebaiknya kita istirahat semalam. Belum terlambat untuk menyelidikinya besok, serius, hal ini tidak menimbulkan kerugian apapun bagi desa. Tidak ada bahayanya, dan tidak perlu terburu-buru. Oke, Silagui berpikir sejenak, memandang ke langit dan hanya bisa mengangguk setuju. Beberapa orang sedang berjalan di luar. Tiba-tiba terdengar suara berisik. Dari satu sisi, saya melihat sesosok tubuh yang tidak terawat bergegas keluar dengan teriakan keras dan berlari menuju sisi lain. Berdiri di sana dan lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Beberapa sosok mengikuti dari belakang, saling berkejaran dengan tongkat kayu di tangan. Bab 394. Bab 394, Desa Bajak Laut. Di satu sisi jalan, beberapa orang bergegas keluar satu demi satu. Pengemis acak-acakan itu menjerit dan terjatuh ke tanah, disusul 4 pria yang memegang tongkat kayu dan mengejarnya keluar gang. Mendekati dengan cepat, sambil mengumpat. Rumput, mari kita lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Patah kakimu dan lihat apakah kamu terus kehabisan tenaga. Pengemis itu meringkuk dan melangkah mundur sambil berkata, jangan pukul saya, jangan pukul saya. Beberapa orang yang mengejarnya menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa dia tidak melarikan diri. Masih mengumpat, dia segera melangkah maju, ingin memberi pelajaran pada pengemis itu. Tongkat kayu di tangannya baru saja diangkat. Terdengar suara dari belakang, berhenti, apa yang kamu lakukan di sini? Menghadapi hantu, dia tidak menunjukkan rasa takut terhadap makhluk hidup. Beberapa orang mendorong pengemis itu hingga terjatuh dan memukulinya dengan keras dengan tongkat di tangan mereka. Berteriak, merangkak ke sudut kandang besi seperti anjing. Hantu itu melayang ke tas kain. Hantu tembus pandang perlahan muncul dari sangkar besi. Pengemis itu masih tetap tersenyum konyol. Apakah kamu salah menebak? Pengemis ini, bukankah dia ingin mengatakan sesuatu ketika dia bergegas ke asosiasi? Hanya berlarian. Ada darah mengalir dari sudut mulutnya. Setelah mengumpat, dia berbalik dan pergi. Upacara pengorbanan. Sambil mengunci pintu dengan rantai, pria itu mengutuk, ketika orang-orang jahat dari asosiasi itu pergi, saya harus menguliti Anda. Sepotong kain yang digulung terlihat di dalamnya, dengan tulisan tangan berlumuran darah, bajak laut membantai desa, dan membantai semua pria, wanita, tua dan lemah. Bunuh para perompak. Pengemis itu membuka matanya lebar-lebar dan berteriak sekuat tenaga, seolah-olah dia gila. Kepala desa, dia pemimpin itu menunjuk ke arah pengemis itu dan hendak menjelaskan. Sebuah halaman. Lupakan saja, desa itu diserang oleh bajak laut beberapa tahun yang lalu, dan semua anggota keluarga meninggal.
Hanya dia yang tersisa, dan kemudian menjadi seperti ini. Hantu itu berputar-putar di udara, langsung masuk ke tubuh pengemis itu, melakukan 2 gerakan penyelamatan diri, lalu bersandar di sudut dan duduk. Setelah memisahkan tubuhnya lagi, pengemis itu pun membuka matanya dan terkikik. Sila Gui melirik sosok yang diseret, "Kenapa kamu begitu bodoh?" Pengemis itu masih meringkuk di tanah tak bergerak. Dia menyeretnya keluar, dan kekuatan kendali terbuka lapis demi lapis. Hantu itu bertanya, "Apa yang terjadi di desa ini? Ceritakan apa yang kamu ketahui." Hantu itu terus mencoba, "Sekte. Beberapa orang dewasa, bodoh, otaknya sudah rusak sebelumnya, jangan tersinggung." Beberapa orang berbalik dan melihat tim asosiasi mendekat. Dia mengutuk beberapa kali, menyeret pengemis yang malu dan terluka itu ke sel semi bawah tanah, dan melemparkannya ke dalamnya. Pengemis yang tergeletak di tanah bergerak sedikit, namun tidak bangkit. Tunggu sampai yang lain pergi. Pengemis itu masih ingin bergegas, namun dia ditahan oleh beberapa orang dan diseret menjauh darinya. Sila Gui tidak banyak bicara, dan yang lainnya terus mengikuti kepala desa dan berjalan menjauh. Bajak laut, di tanah yang tertutup jerami dan lumpur, dia mengambil tas kain dan memegangnya di tangannya. "Apakah kamu masih hidup? Bajak laut, bajak laut." Pengemis itu tercekik, matanya merah, dan dia berteriak, "Bajak laut asosiasi." Kemudian dia melemparkan tas kain itu ke dinding seolah-olah dia sedang sakit. "Oh ya." Kepala desa tampak murung, melirik ke belakang, dan berkata, "Mengapa kamu bermain-main di sini dengan orang bodoh? Suruh dia pulang." Hantu itu memandang pengemis itu dan mulai menebak-nebak dalam pikirannya. Tubuh tembus pandang hantu itu bergetar. Berbohong dan membunuh orang di desa. Desa itu dibantai. Siapakah penduduk desa di desa ini? Pengemis di depan saya pasti tahu banyak tentang hal ini. Mengapa dia tidak dibunuh dan dikurung seperti anjing? Mengapa mereka meminta asosiasi untuk datang? Hantu itu berpikir dan berbalik untuk pergi. Melihat pengemis yang marah itu lagi, dia berkata, "Seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di luar desa, di dalam rumah kayu, terdengar ketukan di pintu, dan kepala desa masuk dengan hati-hati. Ruangan kecil itu dipenuhi banyak orang. Kepala desa menundukkan kepalanya, memberi hormat ke depan dan berkata, "Ketua, mereka sudah menetap." Seorang pria yang mengenakan jubah keagamaan serupa duduk di kursi utama dan bertanya, "Apakah mereka menemukan sesuatu?" "Tidak, orang-orang mereka hanya pergi ke ruang altar yang telah diatur, lalu hari sudah larut dan mereka tidak pergi kemanapun." "Coba lihat," jawab kepala desa. Pria berjubah religius itu mengangguk, "Berapa banyak orang yang datang? Apakah ada yang istimewa dari mereka?" Kepala desa mengenang, "Total ada 13 orang, termasuk 2 wakil diakon Pulau Harta Karun yang Anda minta untuk diperhatikan." Pria itu mengangkat alisnya dan memuji, "Oke, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Jangan khawatir tentang sisanya, kami akan mengurusnya." "Ya, Ketua, kembali dulu." Kepala desa kembali memberi hormat dan langsung mundur. Pria itu menurunkan pandangannya. Dia berkata dengan suara serius, "Menurut rencana, kita berempat akan menghadapi ahli nujum itu. Hati-hati dengan pelayan undetnya. Tidak sulit untuk membunuhnya selama kamu mendekat. Kalian semua akan melakukannya. Ikuti saya untuk berurusan dengan 2 wakil diaken lainnya dan anggota tim lainnya." "Oke." Semua orang mengangguk. "Bersiaplah, kita akan mulai saat cuaca semakin gelap, dan kita harus membersihkan tempat kejadian sebelum fajar." Semua orang berdiri dan mulai bersiap. Tempat tinggal diatur oleh desa. Para anggota asosiasi hanya memakan sebagian makanan yang mereka bawa dan mulai mengatur agar orang-orang bergiliran berjaga malam. "Meskipun saya sudah beristirahat di atas kapal, saya masih merasa lelah dari perjalanan." Wu Heng duduk di kamar dan mulai memeriksa kembali senjata dan alat peraganya. Mulai dengan memasuki desa, ada rasa disonansi yang tidak dapat digambarkan. Desa ini terlihat sederhana,
dengan sedikit lahan pertanian, namun kondisi kehidupan setiap rumah tangga cukup baik. Perilakunya biadab, meski banyak orang di desa, hanya sedikit pria dewasa. Dong 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 gelombang. Ada ketukan di pintu, dan Shilage langsung membuka pintu dan masuk. Dia melihat sekeliling ruangan dan berkata, "Jika kamu menemukan sesuatu, katakan saja padaku." Tepat ketika Wu Heng hendak mengatakan bahwa belum ada penemuan besar, dia merasakan Glenda terbang kembali tanpa terlihat dan langsung masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian, sebuah gambaran terlintas di benak saya. Setelah menerima informasi tersebut, mata Wu Heng tiba-tiba terbuka lebar, dengan rasa terkejut dan tidak percaya. Melihat perubahan ekspresinya saat dia memandangnya, Shiragui menghunus pedangnya dan memperingatkan sekelilingnya. Melihat masih tidak ada bahaya, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa denganmu?" Ekspresi ini, Wu Heng selesai memilah informasi dalam pikirannya, melepaskan Glenda lagi, dan mengamati area sekitarnya. Kemudian, dia berkata kepada Shilagui, "Kita mungkin berada dalam masalah." "Apa maksudmu?" "Maksudmu masalah aliran sesat?" Wu Heng menggelengkan kepalanya, "Tidak, tidak ada aliran sesat sama sekali di sini. Ini adalah desa bajak laut. Aliran sesat itu baru saja membawa kita ke sini." Pupil mata Sila menyusut, dan ekspresinya juga terkejut. Dia secara alami tahu apa arti desa bajak laut. Bekas Pulau Harta Karun adalah pulau bajak laut, dan bajak laut serta keluarga mereka tinggal di sana. Para perempuan yang diculik juga akan dibagikan kepada orang-orang di pulau itu, membentuk sebuah wilayah di mana mereka dapat menambah personel mereka dan mempertahankan hidup mereka. Lebih jelasnya, ini adalah benteng pegunungan bagi para bandit. Hanya saja ini bajak laut, tipenya sama. Dengan kata lain, ini semua adalah konspirasi. Tujuannya adalah untuk memancing mereka keluar dari Pulau Harta Karun. Pantas saja saat berangkat, Diakon Imiro curiga ada yang tidak beres. Banyak hal yang terjadi bersama-sama. Setelah terkejut, Shilagui berkata lagi, "Pemujaan itu tidak ada. Anda membawa kami untuk 500 koin emas yang Anda miliki. Apakah kami benar-benar akan membunuh Anda? Para perompak tidak menginginkan desa ini lagi. Bukankah kamu takut asosiasi akan menyelidikinya? Tidak jelas bagaimana cara mengatasinya nanti." Shilagui terus bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Beritahu semua orang tentang hal ini sebelumnya dan mereka harus segera mengambil tindakan." Shilagui mengangguk dan hendak bangun dan pergi. Hantu-hantu Xiao-Xiao juga terbang kembali dari luar, masuk ke dalam tubuhnya, dan berbagi pemandangan di luar. Saya melihat sosok-sosok berlari ke arah saya dengan cepat, mengelilingi halaman tempat saya tinggal. Mereka datang, siap bertarung. Saat dia berbicara, baju besi yang terbuat dari tulang putih mulai muncul di tubuh Wu Heng, menutupi seluruh tubuhnya. Wajah Shilagui juga langsung berubah. Menyadari bahwa pihak lain telah mengambil tindakan, dia menghunus pedangnya dan bergegas keluar halaman sambil berteriak, "Musuh datang, bertarunglah dengan akurat." Horeho gelombang. Suara terobosan di udara terdengar. Guntur alkimia yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan dari luar halaman dan mendarat di sekitar halaman.